Baik kakak, selamat siang. Bagaimana kondisinya, kesehatannya? Baik-baik saja hari ini. Alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Kak, gimana kondisinya? Aman? Masih mendung? Atau sudah hujan? Atau sudah janjian sama teman-temannya tadi? Alhamdulillah cerah. Mendung tanpa hujan. Alhamdulillah. Belum hujan, Pak. Bentar lagi hujan. Wah, kabut mendung buahnya kloso kok boten iki nggih lucu, Bun. Boten kok niki mau niku mulai bersinar lagi tadi mendung. Anis cerah soalnya mantun cair, Bu Ani. Alhamdulillah setiap Apa? cair. Apa nih cair? Alhamdulillah. Terus batunya Lagi jagoni menang, jagoni menang. Wah, Rabu kan sanjang ini kalau niku medal ini. Oleh akeh. Biasanya Pak Dani juga gitu Bu Anis, tapi nggak tahu kok tahun ini enggak. Kenapa, Pak? Niku pakai niku KPPS niku. Oh. Kenapa Pak Ganis? Mas Dani. Si Anis mantun cair di si Bu Ani. Ora, kesel. Sing ngomong ae. Wow. Isin kali Pak Ini Sugeng ae. Pak Puji. Baik kakak-kakak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak. Peserta kegiatan diseminasi PKK PJOK Jawa Timur bersama saya, Willy Bagjawijaya. Untuk kali ini kita akan berdiskusi dan belajar bersama tentang materi umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut ATL dan pengantar bukti karya. Nah, di sini kita nanti akan membahas dua PPT GKG. Yang pertama kita nanti umpan balik RTL ini dan bukti karya, nanti sedikit kegiatan kita akan melakukan kegiatan ini selama 2 JP dengan kegiatan tatap daring. Baik, kita lanjut. Salam dan bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual kali ini. Biarpun suasana yang mendung ya Kak ya, tetap seperti biasanya kesepakatan kelas kita menghargai waktu, aktif mendengar saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha dan semua partisipasi. Di sini ada beberapa catatan ya Kak, saya memang belum melakukan penilaian untuk RTL kakak-kakak semua. Di sini untuk Kak Afif, ini link YouTube-nya belum ada. Pak Puji, untuk saya tidak bisa mengakses link jenengan Kak Puji. Mohon dibukakan aksesnya untuk masuk di video KBS-nya yang mana Kak Faryadin? Pak Riyadin? Oh iya Mas. Pak, ini untuk video untuk KBS-nya kok hanya video, malah video pembelajaran Pak Din. Lek sing ngene iku lho Mas, sing ngene apa jenenge rendere. Yang di link drive yang di LMS itu saya bukanya itu Pak, napa video pembelajaran itu kelintu upload linknya. Dudu iku Mas.
Nah, di LMS niku Pak Din. Mungkin bisa diperbaiki nggih Pak Din nggih. Video nduk ngene video. Di video saya buka dulu nggih Pak Din nggih di Ngene LMS. YouTube. Lah nggih Pak Din niku wau kok napa saya buka itu malah munculnya video pembelajaran Pak Din. Saya belum bisa menilai karena ini. Karena Audiennya ini kan anak-anak itu kebetulan saya buat audiennya anak-anak. nggih. Di sini kan Ah, jenengan hanya ada satu video link graph nggih, Pak Din nggih. Nah, di sini munculnya itu video pembelajaran Pak Din, bukan video KBS. Oh, ya. Klintu mawon jenengan ketingale. Oke, tak kirim minggu. Nggih, direvisi nggih Pak Din nggih untuk di Nggih, LMS-nya nggih. nggih Pak Din. Oke. Kali ini kita akan berdiskusi tentang melakukan penilaian umpan balik RTL kakak-kakak. Nggih, di sini kembali lagi. Ya, halo kakak-kakak. Tujuan sesi kita kali ini yaitu yang pertama, kakak-kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan RTL yang telah dibuat dengan melibatkan tombel KBS di sekolah selama 1 JP. Kemudian yang kedua, kita nanti akan membuat dan mengunggah bukti karya pada platform PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti kegiatan PKG PJOK selama 1 JP. Nah, agenda kita sesi kali ini yang pertama yaitu pengantar umpan balik selama 7 menit, kemudian pertanyaan pemantik selama 8 menit, kemudian kita akan melakukan analisis umpan balik RTL selama 30 menit, dan mengantar bukti karya selama 45 menit. Yang pertama di sini kegiatan kita yaitu pengantar umpan balik. Nah, di sini sudah tayang nggih. Bahan tayang untuk kegiatan kakak-kakak gitu. Ada tombelnya. Sama dengan yang kemarin Kak, pada sebelum kakak-kakak melakukan rekaman video. Komponennya yang pertama jelas yang pasti judul, yang kedua adalah latar belakang, yang ketiga tujuan programnya, yang keempat capaian atau langkah-langkah yang diharapkan, yang kelima struktur program yaitu rekan sejawat, yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas, dan rencana evaluasi, yang kedelapan adalah kemungkinan tantangan. Di sini kita yang pasti kakak-kakak sudah melakukan presentasi RTL nggih Kak, yang dilakukan di sekolah masing-masing. Kakak-kakak juga sudah unggah tugasnya, ada beberapa yang memang perlu diperbaiki nggih Kak. Kemudian kita nanti akan melakukan penilaian tentang dan juga umpan balik pada kegiatan RTL kali ini. Di sini yaitu perencanaan program berbasis proyek melalui KBS. Adapun penilaian tugas ini meliputi 1, tujuan program, kemudian kelengkapan rencana, keterlibatan komunitas, dan juga rencana evaluasi. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai bersama. Fasilitator berdasarkan unggahan tugas meliputi yang pertama bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui KBS, kemudian notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Yang ketiga adalah dokumen kegiatan berupa foto dan video. Yang keempat adalah dokumen lain yang relevan. Nah, di sini rubrik penilaiannya kayak gini. Nanti kakak-kakak akan melakukan penilaiannya ini. Ada sangat baik, cukup, dan kurang pastinya. Kemudian ini semuanya tadi nih Kak nggih.
ratingnya di sini. Di sini Kak nanti bentuknya untuk kakak-kakak lakukan penilaian. Nah, kakak-kakak nanti akan melakukan pengamatan masing-masing itu nggih Kak nggih. Link yang sudah saya siapkan sama dengan kayak seperti apa kegiatan kita aksi nyata nggih Kak nggih. Nah, di sini kakak-kakak akan memilih salah satu perwakilan, bukan perwakilan, memilih teman yang akan diamati. Nah, kita sepakati dulu. Di sini nanti kita akan membuat sebuah breakout room, ya, sama seperti biasanya dua breakout room. Kelompok 1 mengamati kelompok 2 dan kelompok 2 mengamati kelompok 1. Begitu atau bagaimana? Kakak-kakak. Setuju. Gimana Pak Genis? Itu nggih? Setuju. Setuju Pak. Baik. Kemudian di sini selanjutnya adalah pertanyaan tematik nggih Kak. Ada beberapa. Apakah penyusunan RTL, perencanaan business project, sudah mengacu pada rubrik penilaian? Tentunya yang pasti sudah ya Kak ya, karena saya amati yang Kakak upload dokumennya yaitu media PowerPoint-nya. Kemudian apakah RTL perencanaan sudah dipresentasikan di Kombel dan sudah mendapatkan masukan? Tentunya yuk beberapa kakak-kakak sudah semua. Ini yang belum saya lihat yaitu Kak Afif, Kak Puji tidak bisa masuk dan Pak Riyadin yang linknya salah upload link di sini. Yang ketiga, apakah unggah tugas atau sudah dilengkapi dengan dokumen kegiatan berupa foto, video, kegiatan lain yang relevan? Tentunya sudah semua ya Kak. Nah, yang ketiga di sini analisis umpan balik. Baik, di sini kegiatannya ya Kak ya. Petunjuknya, lakukan analisis terhadap rencana tindak lanjut, memilih peserta lain. Saya minta semuanya mengerjakan sesuai namanya masing-masing dan siapa yang diamati. Lalu isilah skor pada masing-masing kriteria. Ya, di situ ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kalau di analisis itu yang saya siapkan, itu poinnya 4, 3, 2, dan 1 di situ. Kemudian nanti akan saya minta 3 atau 4 teman, yaitu perwakilan dari yang pasti TK ada, kemudian SD ada, SMP ada, dan juga SMA. Dan kumpulkan hasil di link drive yang sudah disediakan. Nah, sudah saya siapkan masing-masing namanya ya Kak ya. Di sini saya akan kirim di grup, Pak. Sudah saya siapkan semuanya. Kakak-kakak tinggal memilih sesuai namanya dan siapa yang kakak-kakak amati. Saya kirim di grup ya Kak sebenarnya. Di grup yang pertama itu ada link analisisnya ya Kak. Dan ini
Yang bawah itu adalah video link video RPL, nggih Kak. Ini untuk Kak Afi dan Pak Riyadin bisa merubahnya nggih untuk linknya. Nah, saya akan siapkan setelah ini bentuknya nggih Kak sama, hampir sama dengan yang kemarin juga. Tapi kalau yang di aksi nyata itu kan kakak-kakak satu ya, salah satu. Tapi di sini kakak-kakak akan diminta untuk memilih salah satu teman untuk dianalisis kegiatannya dan juga diberikan umpan balik di sini. Nah, di sini ada umpan baliknya ya Kak. Baik, saya siapkan dulu nih Kak. Ya Kak Ganis, mungkin ada yang bertanya sambil saya menyiapkan boardnya. Oke, Kak Willy, ini yang dianalisis itu videonya atau PowerPoint-nya Kak Willy yang dianalisis tadi? Oke, terima kasih. Yang pasti adalah videonya Kak. Di video itu kan dijelaskan semuanya, baik itu materinya atau modulnya. Yang utama penyampaiannya bagaimana. Tujuannya sudah jelas apa enggak, bagaimana apa tadi ada 8 aspek yang akan dinilai itu Kak. Nah, Siap, terima kasih. di sini Kak Ganis. Nah, di sini nggih. Kita akan amatinya di sini nggih Kak. Disesuaikan ini. Sudah saya siapkan ya untuk linknya. Yang belum tinggal Kak Afif, yang belum ada link YouTube-nya, dan Kak Budi saya minta di open atau di share. Waktu kita di sini untuk menganalisis ada 30 menit ya Kak. Kalau saya nanti akan mengikuti kakak-kakak di semuanya nih. Seperti biasanya, saya akan melakukan 2 device untuk masuk di memantau jika kakak-kakak perlu ditanyakan. Ini yang tidak bisa mengikuti secara penuh yaitu Kak Danang sama Kak Wahyunata. Oke. Saya minta nanti tetap bisa mengikuti ya Kak untuk kegiatan kita kali ini. Baik, kakak-kakak yang tetap di main room utama yaitu kelompok 1, jika ada notifikasi muncul itu kelompok 2 ya Kak. Silakan join di kelompok masing-masing ya Kak. Kelompok 1 mengamati kelompok 2 dan kelompok 2 mengamati kelompok 1. Oke, silakan kakak-kakak baik kelompok 1 dan kelompok 2 bisa
milih, berarti yang tidak ada di sini yaitu kelompok Bagaimana rekan-rekan? Pak Puji monitor, Pak Puji. Pak Puji cek ngopi kok, kasih jawab. Wonosalam sedang hujan deras. Sinyalnya agak sulit mungkin. Gak Pak apa-apa, Puji. terbantu kok. Ini gak ada apa-apa lagi. Oh, gak harus garap ya? Sinten grup niku, Pak? Hah? Ten grup Iki yang dibahas sopo iki? analisis. Makan Pak Arul. Iya maksudnya. Analisis apa iki? Analisis ngene sinten ngoten no. Oh, ngene Punya siapa? Ganis ae. Napa Bu Anis Nama lain. mawon? Monggo Bu Lulu. Anis, share Lulu. screen. Bisa jenenge dhewe iki yo. Ada nama. Duh, mboten Jenenge kelompok. soal Udin Ini kan, jenenge. ini kan kelompok 1, analisis kelompok 2 no. Pak. Oh, cuma grup kelompok 2 berarti. Nggih. Kelompok 2 Jenenge niku. soal Udin iki. Lah nggih, kan kula nggih ngoten e. Bu Eni piye? Digarap. Itu Ini masing-masing situ, kakak bukan miliknya Kak Weni, bukan. Tapi Kak Anis mungkin mengamati punya Kak Weni. Kak Ganis mungkin mengamati punyanya Pak Rija atau Pak Riyadin. Nah, silakan. Bukan di upload di sini. Oh alah, berarti ini namanya diganti. Nama sing Solehudin iki. Iya. Oh, ya. Oke. Berarti terserah, enggak mboten harus kelompok lain, Pak. Kelompok lain Bu Anis tapi orangnya nggak sama. Oh, nggih. Monggo ditentukan saja siapa mengamati siapa. Kan sendiri-sendiri. Nggih, biar tidak sama, Bu. Nanti saya lakunya sama. Oh, nggih. Sama orangnya Nggih. nantinya. Takutnya Nggih. seperti itu. Lekan pele kan ngamati Bu Anis tuh ae berarti. Apa yuk? Ngamati Bu Anis ae ya. Nggih, Bu Anis mawon sing ngamati. Kula manut Bu Anis. Lah kok Orang Pak Anis giyon. Siapa iki? Siapa Anis? Sampai ngomong sapa? sinten sak kersa? Bisa milih sampean kok pengen sing dari menyesuaikan ngono. Kan Bu Eni Saya ya. mengamati Bapak Koirul Hartono. Pak Koirul Hartono mriki kok. Wah. Kayaknya ono yo, gak oleh. Ayo, kelompok liya nih. Ayo. Larang.
Ngamati sinten nggih kula? Pak Puji mawon, Pak Puji. Rizal, Ya, weh. Rizal. Oke. Kula Pak Itu Puji. tak bueni. Aku tak Rizal Ana ya. Bu. Ana Bu, ana bojone Bu Weni, Bu. Lagi lo Rijal iki lagi ini. Oh, no Oh, kena kan? Rizal. Oh, kene. Ayo Rizal ya aku. Aku sapa ya? Eh, Apip. apa durung upload kok? Eh? Durung upload tareke. Belum upload. Durung. Pak Afif sudah bisa dicek, sudah diisi. Oh, sudah. Ya wis, tak paham wis. Pak Adin. Jeneng sinten? Pak Adin. Pak Den. Kak Willy. Nggih, Teman-teman masih banyak yang di ini Pak Kak Willy, aksesnya. itu miliknya Kak Puji saja. Walah. Hanya Pak Puji yang belum Kak, buka Rizal akses. aku. Pak Puji, ini Pak Puji Jopo. Pak Puji kelompok 2 masih diperbaiki, Mas Bayu. Masih diperbaiki. Nggih, Pak saya Puji. menunggu Pak Puji. Saya ada video mentahnya tapi. Nah, ini ku mawon pun. Wong satu kecamatan. Nggih. Kak Afif. Pundi Kak Afif.
Skornya gimana nih Kak Willy? Ya, bagaimana kakak-kakak sudah menyelesaikan analisis TTL-nya? Sudah semua? Oke, ya baik, saya minta untuk 3 Belum, Kak. silang. Bentar, belum. Oh, Belum belum. sampai Baik, selesai. saya beri waktu dulu. 10 menit ya, Kak ya? Oke. Lho koyo emunanku iki diputer. Apa nih? Oke, gimana Kak Ganis? Ada Oke, pertanyaan? Kak, ini yang cuma nilai skor aja ya, yang centang 4 atau 3 atau berapa itu aja ya, yang diisi ya. Ya, hanya centang-centang nanti di jumlah berapa skornya gitu aja. Kalau jumlahnya misalkan kali 14, terus itu aja nilainya. Ya, jangan lupa umpan baliknya. Taruh di mana? Taruh bawah sendiri. Oke.
Ya, sudah ya Kak. Karena masih ada satu PPT lagi. Monggo Bu Weni. Oke, Kak, sebentar, sebentar. Kak, di sini Kak Anis mungkin kita mulai dulu Kak Anis. Bagaimana Kak Anis bisa menampilkan? Monggo, kelompok 1 dulu. Gimana? Ulun apa? Oh monggo, kalau sudah Kak Weni. Ditampilkan centangnya Oke, tadi atau ditampilkan gimana? analisisnya. Analisisnya bisa ditampilkan Kak Weni. Punya izin Kak Rija atau Kak Afif atau Pak? Sinten mau? Sinten? Monggo. Yang mau kelompok 2. Pak Rija mau mengenai ini tuh. Jadi komen presentasi. Monggo Pak Rija, katanya sudah selesai tadi. Langsung punya saya sendiri mau nggih Kak nggih. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kami, penelitian atau analisis tentang RTL Bapak Ibu semuanya. Di sini kelompok kami memilih salah satu dari kelompok 1 yaitu punyanya Pak Khairul. Langsung saya jabarkan sendiri mawon nggih. Ini kan centangannya mendapatkan poin kalau dari saya 45 atau skornya 45. Untuk Pak Khairul tadi sudah baik. Tetapi ada beberapa masukan dari kami, yaitu mungkin tentang cara yang pertama, cara penyampaian materinya mungkin kurang dijabarkan sedikit ya, karena tadi saya lihatnya lebih agak monoton melihat apa ya namanya bahan PPT-nya atau slide-slide-nya saja, jadi kurang dikembangkan sedikit. Untuk yang kedua, kemarin kan persyaratannya ada diskusinya atau sesi tanya jawab, ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang melibatkan peserta, itu mungkin juga kurang terekspos mungkin. Mungkin itu saja pesannya dari saya. Pak Khairul pun sakit hati nggih, Pak Khairul nggih. Saya hanya memberi masukan mohon ini dari hasil diskusi kami. Seperti itu presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya yang sebesar-besarnya. Sama mohon maaf ini di kelas lagi ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Weni. Untuk kelompok 1 mungkin perwakilan. Kak Anis mungkin, Kak Anis. Punya siapa Kak Anis? Atau Kak Bayu yang sudah? Monggo, Kak Ganis. Ya, Kak Willy, oke. Bentar Kak Willy, jaringan Siap. sedang sulit. Baik, diwakili Kak Ganis saja nggih, Kak Bayu.
Oke, eh, terima kasih untuk waktunya Kak Willy. Izin untuk menampilkan analisis dari kelompok 1. Kemudian tadi kebetulan ini yang saya sampaikan adalah hasil pekerjaan dari saya sendiri karena yang lainnya masih menunggu selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 menampilkan analisis dan umpan balik tentang rencana tindak lanjut PPKG PJOK. Kebetulan yang saya analisis tadi itu punyanya Kak Afif Albiansah dari SDN Banyuwarang. Secara keseluruhan tadi sudah jelaskan oleh Kak Afif dengan jelas baik tujuannya, kemudian deskripsi target pesertanya, lini masa perencanaan, rencana tantangan dan solusinya, kemudian teknik pengambilan datanya. Hanya tadi saya yang mungkin agak kurang setuju itu ya ketika menempatkan Mas Adi sebagai pemeran utama, karena kalau di SD kemungkinan masih membutuhkan guru ya sebagai pendamping ya, jika dilepas secara utama takutnya permainannya membahayakan bagi peserta didik, seperti itu Kak Willy. Umpan baliknya dari saya secara konten isi sudah baik, hanya tadi penyampaiannya dari Kak Afif itu ketika di depan itu kayak kurang semangat gitu ya. Jadi itu aja sih mungkin yang perlu bukan dirubah ya, diperbaiki next ke depan ketika menyampaikan sesuatu di depan kombel. Seperti itu Kak Willy. Ya, terima kasih Kak Ganis sudah memaparkan hasil analisisnya. Baik, kita akan berlanjut ke slide berikutnya nggih, Kak Ganis bisa stop screen dulu. Ya, baik, terima kasih Kakak. Kita sudah menyelesaikan kegiatan diskusi tentang umpan balik, kegiatan rencana tindak lanjut. Kita akan beralih ke materi berikutnya, yaitu pengantar untuk bukti karya. Ya, pada slide atau pada PowerPoint berikut ini kita lanjutkan saja, yaitu bukti karya pada platform PMM untuk kegiatan diseminasi PKG PJOK. Nah, topik pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu kita akan melakukan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, dan yang kedua adalah mengunggah bukti karya di PMM. Di sini ada alur aktivitas bukti karya untuk kegiatan PKG PJOK 2024, revisi pada bulan November kemarin yang baru updatean yang terbaru itu Kak. Nah, di sini ya Kak, kegiatan kita perjalanan kakak-kakak ternyata sudah sampai minggu ke-11.
juga masuk diunggah bukti karya. Minggu ke-12 kita sudah masuk ke penutupan. Nggak terasa ya Kak, sudah sampai 12, hampir 12 minggu kita bersama untuk pada kegiatan diseminasi PKG PJOK. Slide berikutnya, sebagai bagian dari kurikulum pengembangan kompetensi guru PJOK, kakak-kakak diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti kegiatan diseminasi PKG ini. Nah, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi kakak-kakak diminta untuk wajib mengunggah bukti karya sebagai syarat kelulusan pada kegiatan diseminasi PKG PJOK ini. Bukti karya adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, pada produk kegiatan bukti karya ini, saya meminta memang itu adalah hasil karya pada buatan kakak-kakak sendiri nih Kak, bukan kakak memplagiat miliknya orang lain. Nah, di sini kriteria ketentuannya yaitu untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Jadi kakak-kakak jika mengunggah bukti karya berbentuk video pembelajaran, kakak-kakak akan diminta untuk membuat sebuah lembar persetujuan masing-masing peserta didik. Nah, jadi misalkan peserta didiknya ada jumlah 30. Nah, kakak-kakak akan membuat persetujuan masing-masing peserta didik, yaitu 30 lembar itu Kak G. Kalau kakak-kakak mengunggah video yang menampilkan wajah atau identitas peserta didik. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi dari orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, alur validasi bukti karya untuk kegiatan PKG PJOK ini. Di sini Kak, nah, aktivitasnya kakak-kakak silakan membuka semua modul, ya. Kemudian pilih ada di situ bukti karya Kak. Nah, peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3, yaitu unggah draft bukti karya, menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri Kak, di sebelah sini ya Kak. Maaf. Kemudian refleksi bukti karya dan berbagi bukti karya. Nah, kakak-kakak yang pertama nanti pasti unggah Kak. Kemudian kita tatap maya pada refleksi bukti karya pada tanggal 5. Nah, selama 1 JP, setelah itu kita berbagi bukti karya kakak-kakak. Kemudian unggah draft bukti karya dengan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, tentunya kakak-kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada LMS diseminasi PKG PJOK. Yang pertama, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya Kak. Nah, kalau bukti karyanya tanggal 2 atau tanggal 3 ya, sampai tanggal 10 ya Kak ya. Kemudian pastikan kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan serta PKG PJOK sebelum mengunggah draft bukti karya. Klik make and copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Kemudian yang ketiga, klik kerjakan untuk memulai mengunggah produk bukti karya. Sini Kak.
Nah, di sini pada surat pernyataan, lembar pernyataan peserta PKG PJOK, kakak-kakak perlu mengunggah lembar pernyataan yang sesuai, yang sudah dilengkapi dengan tanda tangan, baik itu kepala sekolah dan juga tanda tangan dari kakak sendiri. Oke, ada ditautkan di situ nih Kak. Formatnya begitu nanti. Kemudian pada pemilihan kategori bukti karya ada praktek baik di sini untuk pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil versi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bisa dalam bentuk PDF atau video. Kemudian praktek pembelajaran di sini. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Kemudian yang ketiga adalah RPP atau modul ajar dalam bentuk PDF. Tetap KG. Kalau kakak menggunakan modul ajar, jangan lupa selalu mengedepankan tentang bedrock design. Okay. Nah, di sini Kak, unggah draft bukti karya, kategori praktek baik. Nah, di sini untuk praktek baik dulu nih Kak. Pilih kategori, nah di situ bisa memilih produknya apa, praktek baik misalkan. Kemudian pilih bentuk karyanya apa, video. Kalau video, salin tautan video dari YouTube. Wajib YouTube Kak, tidak bisa Google Drive kalau bukti karya ini nanti. Atau PDF. PDF berarti kakak perlu mengunggah dokumen bukti karya melalui laptop atau komputer Anda. Dan juga ini yang paling penting Kak, lengkapi judul bukti karya dengan tambahan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, dan hashtag murid belajar. Nah, ini wajib ini Kak, hashtagnya ini. Pada judul, pada akhir judulnya, belakang judulnya kayak gini. Misalkan, praktek baik dalam pembelajaran bola voli. Nah, harus ada hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, dan hashtag murid belajar. Ini bisa dicatat nih Kak. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya di sini Kak. Lanjut. Ini di sini unggah draft bukti karya dalam kategori praktek baik. Yang kelima, pilih jenjang yang diinginkan. Nah, di situ jenjangnya apa? TK, SD, SMP, atau SMA. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Yang ketujuh, pilih tema bukti karya. Temanya apakah di situ? Pilih sasaran atau pelaksananya terkait bukti karya. Yang ke-9, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. 10, yaitu klik kumpulkan. Gitu. Kemudian di sini kategori praktek pembelajaran ya Kak. Nah, yang pertama sama, berarti pilihnya adalah praktek pembelajaran. Kalau tadi kan praktek baik, ini di sini praktek belajar. Bentuknya sama, ada video, ada PDF. Tak lupa pada judul tetap ada hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, dan hashtag murid belajar. Ini wajib Kak. Kemudian berikan deskripsi singkat. Selanjutnya, pilih jenjang yang diinginkan sama, sasarannya sama, unggah lembar persetujuannya dulu, baru klik kumpulkan. Nah, di sini kategori RPP atau modul ajar Kak. Nah, di sini bisa pilih RPP atau modul ajar sama. Kalau video, link YouTube, PDF, berarti kakak harus mengunggah dokumennya
Tak lupa judulnya sama, harus ada hashtag PKB PJOK, guru belajar dan hashtag murid belajar. Lengkapi deskripsi singkat dan yang membedakan adalah di sini lengkapi tujuan RTP atau modul akhir Anda. Pilih jenjangnya, kemudian sesuaikan pada kelasnya, dan lengkapi asesmen. Nah, asesmennya bagaimana, Kak? Yang ke-8, Anda juga dapat memilih metode pembelajarannya yang dilengkapi. Lalu unggah persetujuan bukti karya dan klik kumpulkan. Nah, di sini, Kak, yaitu yang membedakan, Kak. Nah, saya akan menulis. Nah, konfirmasi unggah draft bukti karya di sini, ya, yaitu kumpulkan. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk mengkonfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah selesai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh Fasil dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat, atau bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan di PMM. Jadi ini untuk konfirmasi di sini ya, Kak, ya. Berarti Kakak tidak bisa melakukan edit sebelum ada evaluasi dari saya nanti. Selanjutnya yaitu konfirmasi unggah di situ di pojokan, di pojok kanan atas itu ada statusnya, Kak. Setelah Kakak melakukan konfirmasi, status pada unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau oleh Fasil dan divalidasi oleh Fasil. Kemudian putusan utama dari Fasil yaitu Fasil akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar penyataan peserta sesuai pada rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka Kakak perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada Fasil. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala validasi pada LMS dan juga pada PMM-nya. Kalau saya dulu itu setelah validasi dari Fasil, kita akan mengunggah sendiri pada PMM. Tetapi untuk Kakak di sini sudah disinkronkan, Kak, di LMS dengan akun PMM Kakak masing-masing. Tetapi ini ada sedikit permasalahan pada gelombang 1. Semoga di gelombang 2 tidak ada masalah. Pada bukti karya di gelombang 1, Kak, itu pada proses validasi sudah sesuai, tetapi tidak muncul, Kak, di PMM, sehingga Kakak perlu mengunggah juga, menjemput bola. Kalau dinyatakan sudah valid, sudah sesuai oleh Fasil, langsung jika tidak muncul, langsung Kakak bisa mengunggahnya pada PMM. Nah, di sini, Kak. Nah, kalau di sini putusan perlu perbaikan. Apabila hasil validasi Fasil belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan, yaitu kuning di pojok kanan atas, Pak. Ya, perhatikan umpan baliknya. Klik lihat penilaian dari Fasil sebagai acuan perbaikan. Kemudian klik perbaikan, Kak. Lalu apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah itu, Kak, untuk menghapus dokumen sebelumnya. Lalu Kakak perlu mengunggah ulang untuk direvisi dan divalidasi oleh Fasil. Apabila
lembar persetujuannya belum sesuai, nah, tadi kan dokumennya Kak. Nah, kalau ini yang belum sesuai adalah pada lembar persetujuannya. Nah, akan muncul tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya jika sudah sesuai, nah, tidak perlu melakukan unggah dokumen lagi. Akan tetapi jika muncul tanda silang merah, yaitu kakak perlu mengunggah ulang lembar persetujuannya Kak. Mohon lakukan cek status secara berkala Kak. Nah, di sini apabila sudah lulus validasi, nah, apabila hasil bukti karya kakak telah lulus validasi dari Fasil, maka kakak akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya sudah lulus validasi. Dan kalau lulus validasi, yaitu Anda perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis. Nah, di sini Kak, diunggah secara otomatis jika tidak ada halangan ya Kak, seperti gelombang 1. Gelombang 1 itu akhirnya melakukan unggah manual di PMM masing-masing. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila Fasil memberikan catatan khusus. Nah, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah muncul di PMM. Nah, ini maksud saya Kak. Ini maksud saya. Jika sudah terbit, silakan langsung ada menu klik lihat bukti karya akan langsung masuk ke akun PMM masing-masing Kak. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini. Nanti setelah kegiatan refleksi ya Kak, kita akan melakukan ini, yaitu membagi bukti karya kakak. Karena pada menu LMS kan ada bagi bukti karya ya Kak ya. Di situ langkahnya yang pertama yaitu buka menu bukti karya pada PMM. Yang kedua, pilih karya saya dan pilih Anda telah mengunggah karya apa. Yang ketiga, buka kategori karyanya yang Anda inginkan, yang Anda ingin bagikan. 4, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Yang kelima, cari tombol bagi karya di bawah. Lalu, untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link. Nah, sekali lagi, salin link untuk ditautkan di LMS, Kak. Nah, di sini. Setelah peserta mengunggah bukti karya pada ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagi bukti karya sebelumnya. Catatan penting di sini Kak, untuk bukti karya yang sudah diunggah, kakak hanya dapat mengedit deskripsi saja. Yang ketujuh, Fasil membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan telah divalidasi. Nah, monggo kita tanya jawab tentang seputar bukti karya. Mungkin ada yang bertanyakan Kak? Atau kita lanjut dulu ya Kak? Nah, di sini Lanjut Kak, terakhir aja. Baik, lanjut dulu nggih. Langkah upload video dengan tautkan. Nah, kalau kakak menggunakan video, pastinya langkahnya yang pertama diunggah dulu di akun YouTube kakak nih. Pastikan tidak di-setel untuk pribadi. Harus publik nih Kak. Klik bagikan share pada bagian bawah video, lalu klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video kakak. Validasi bukti karya di sini. Kalau video, kalau tampilannya di privasi pasti hitam Kak. Jadi kalau kakak unggah video harus dipublikasi sama dengan seperti
RTL kakak, aksi nyata, dan juga video pembelajaran kakak. Kan itu publikasi, sehingga teman-teman, saya juga bisa melihatnya. Nah, di sini kemudian ada langkah atau mengatur visibilitas video di YouTube. Kunjungi studio YouTube. Yang kedua, pastinya kakak sudah bisa nih kak di sini. Lalu klik publish. Di sini video tidak dapat diputar secara langsung. Nah, pasti kalau tidak bisa diputar, tentunya ada kendala. Kendalanya apa? Tidak tersedia ditonton di YouTube. Dapat jadi karena terdapat masalah hak cipta. Nah, ini di sini hati-hati ya kak ya, untuk copyright ya kak ya. Kalau video, nah masalah biasa terjadi pada jika pemilik video menggunakan latar belakang yang memiliki hak cipta, sehingga kakak perlu melakukan mengunggah video musik yang free aja kak. Oke. Kemudian YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di Bukti Karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Ini kayak, okay. Nah, terima kasih. Mari kak, kita diskusi untuk kegiatan Bukti Karya ini, monggo. Kita tatap maya tanggal 5 ya kak ya. Hanya 1 JP, yaitu refleksi Bukti Karya. Seperti biasanya saja jam 10 ya kak ya, kita sepakati. Karena hanya 1 JP 45 menit. Siap kak. Terima kasih Kak Bayu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau gitu Untuk saat ini belum Kak. Kak Genis, mungkin Kak Genis sama Kak Genis. Itu kak, biasanya kan di yang di TikTok itu kan banyak yang diunggah itu dikasih cover modul ajarnya itu Bukti Karya seperti itu. Padahal kita kan kita sendiri kan biasanya kan itunya kan cuma modul ajar kelas 9 itu aja kan. Nah, apakah itu pengaruh enggak itu seperti itu kak? Ya, memang yang pasti itu tidak berpengaruh ya Kak. Cuma yang membedakan di sini karena kan kakak diminta untuk melakukan unggah bukti karya untuk kegiatan diseminasi PKG PJOK. Cukup tuliskan aja bukti karya sedikit di atas gitu. Sebagai pembedanya, kalau ini adalah kegiatan bukti karya untuk kegiatan diseminasi PKG PJOK. Jangan lupa pada judul ya Kak ya, ada hashtag PKG PJOK, kemudian hashtag guru belajar dan hashtag murid belajar tadi ya Kak ya. Oke, siap. Ada lagi mungkin? Atau kita diskusi secara biasa di belakang ini? Off dulu aja kak. Dulu selesaikan dulu gitu. Baik. Alhamdulillah kakak-kakak gitu. Kita sudah pada akhir kegiatan tatap maya untuk kegiatan umpan balik pada rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya selama 2 JP. Selamat siang, terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk stop rekaman terlebih dahulu.